Om Swastiastu. Ya pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang dan bahagia sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda kali ini di program acara talk show Merah Putih Bali Era Baru. Dan pastinya pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik atau tema kita yakni seputar evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-44 untuk perkuat misi Nangun Satkerti Loka Bali. Pastinya pemirsa Bali TV pada kesempatan kali ini di talk show Merah Putih saya tidak sendiri, namun di sebelah saya kita sudah kehadiran beberapa orang narasumber yang juga siap memberikan informasinya kepada Anda pemirsa Bali TV yang ada di rumah. Langsung saja kita sapa. Yang pertama beliau adalah Profesor Dr. Igede Aryas Sugiarto SSK MHum. Beliau selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Om Swastiastu, Prof. Inge sapunapi medue gatra, Prof. Sehat, angin bahagia. Matur semua Profesor, sampun Presiden Rau. Langsung saja kita sambut juga Bapak Igusti Putu Budiarta. Beliau adalah selaku Komisi 4 DPRD Provinsi Bali di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Selain itu pemirsa Bali TV, beliau juga menjabat sebagai Jero Bendese Adat di wilayah Pemogan. Om Swastiastu. Inge, punapi gatra. Inge. Inge matur semua Bapak kehadirannya. Dan kita lanjutkan pemirsa Bali TV, beliau adalah selaku budayawan dari Universitas Warmadewa. Beliau adalah Dr. Andes Anak Agong Gede Rake MSI. Om Swastiastu. G punapi gatra Bapak. Bace. Benar sekali ya pemirsa Bali TV, kalau membahas yang namanya Pesta Kesenian Bali atau yang namanya PKB, kita sudah 2 tahun sudah tidak melaksanakan, benar Prof Me, Bapak G, karena kondisi pandemi COVID ya, karena pandemi COVID sudah melandai, akhirnya dengan kangennya atau rindunya kita kepada Pesta Kesenian Bali akhirnya terlaksana kembali. Dan euforianya saya lihat itu seputaran jalan di menuju ke area Pesta Kesenian Bali itu tidak pernah sepi. Rame terus pengunjungnya, di media sosial juga nampak apapun hiburan atau pesta, pawai kesenian yang dilaksanakan atau Bali-Balian selalu ramai. Mari kita yang pertama ke Prof dulu mungkin. Prof, ini kan sudah berlangsung Pesta Kesenian Bali menuju ke kurang lebih 1 bulan kita gelar di kawasan Art Center. Mau detik-detik tutup niki Prof. Bagaimana pelaksanaan PKB selama niki Prof? Mungkin kalau agar lebih leluasa ngobrolnya, kita boleh buka masker, silahkan Prof kalau berkenan, kalaupun tidak kami persilahkan juga. Silahkan Prof. Baik, terima kasih. Jadi atas kesempatan yang diberikan, ini sebenarnya saya yang berterima kasih karena diberi kesempatan juga untuk sama-sama melakukan evaluasi. Meskipun sungguhnya saya sendiri selaku Ketua Panitia Penyelenggara PKB setiap hari sudah melakukan evaluasi, paling tidak dalam pikiran kita untuk perbaikan Pesta Kesenian Bali ke depan. Nah, jadi setelah jeda selama 2 tahun ya, kemudian di tahun 2021 itu sempat dengan program PKB daring ya. Akhirnya PKB 2022 ini digelar secara live. Ini mendapat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, dibuktikan dengan membludaknya pengunjung di setiap hari pelaksanaan Pesta Kesenian Bali. Ini juga yang memicu panitia harus terus bekerja keras, bekerja ekstra keras, agar di satu pihak dengan keberadaan pengunjung yang membludak tidak mengecewakan mereka, sekaligus juga tidak mengecewakan seniman. Nah, pertama dari segi materi Pesta Kesenian Bali, saya kira kan tetap mengacu pada 8 materi pokok ya. Ada pawai, ada pergelaran, ada parade, ada lomba, ada workshop, kemudian ada juga sarasehan dan juga ada penghargaan Adi Sewaka Nugraha. Ingat yang kira sudah protapnya PKB seperti itu, akan tapi dibingkai dengan tema Danu Kerti Huluning Amert. Jadi semua tampilan-tampilan itu sangat aplikatif terhadap tema-tema yang ada. Ini kita berikan apresiasi kepada para seniman kita, dan ini pun masyarakat luar biasa memberikan apresiasi. Nah, di sisi lain tata kelola Pesta Kesenian Bali sudah kita cermati. Sepanjang tahun 2019, 2020 dan 2021 itu kan masa jeda, Taman Budaya juga kosong.
itu saya gunakan untuk menata taman yang ada di Taman Budaya. Makanya sekarang penonton mungkin akan melihat sesuatu yang berbeda. Kalau dulu-dulu Taman Budaya kurang indah, tamannya juga kurang, tapi sekarang tamannya luar biasa banyak. Ini juga yang menarik minat penonton untuk datang, tidak hanya sekedar menonton, akan tetapi dia juga duduk-duduk di taman begitu ya. Nah, akan tetapi menyisakan banyak hal juga, seperti misalnya salah satunya sampah yang kemarin menjadi hal yang kurang baik ya, karena banyak masyarakat datang ke Taman Budaya membawa makanan, sampahnya ditinggalkan di situ. Padahal tong sampah sudah kita siapkan setiap 5 meter. Nah, oleh sebab itu nanti akan kita evaluasi, karena masalah sampah ini kan masalah kita bersama. Harus didahului oleh bagaimana memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Kita ber-PKB, kita berpesta seni, kita berkelanganan, bersenang-senang, akan tetapi biar tidak menyisakan sampah. Yang kedua mungkin juga yang menjadi hasil evaluasi kita tentang kemacetan yang ditimbulkan oleh PKB. Saya banyak mendapatkan telepon ataupun masukan dari masyarakat, gimana caranya menghindari kemacetan. Sebenarnya dulu-dulu berbagai hal sudah kita lakukan, misalnya dulu sempat ada cara shuttle bus. Jadi parkir itu kita sentralkan di Renon, ada di sentra-sentra parkir di luar Taman Budaya. Tidak langsung di area masuk tidak langsung ya, di Prof. area, Baik. biar masyarakat naik lewat shuttle bus. Tapi tidak berhasil. Masyarakat Bali kan karakternya begitu. Dia harus naik di depan rumahnya dan turun langsung di cacapan tempat mereka. Itu karakternya begitu ya. Lebih baik naik sepeda motor daripada harus naik shuttle bus. Ini nanti menjadi bahan pemikiran dari kita juga. Saya kira itu dari segi tata kelola, dan ke depan tentu kami akan terus mengupayakan agar PKB ini menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi masyarakat di Bali. Baik, Prof. Ini masyarakat nampaknya kangen sekali dengan yang namanya Pesta Kesenian Bali ya, Prof ya. Karena nampak dari hari apapun, saya kira hari Senin pun itu Pesta Kesenian Bali bakal sepi. Ternyata enggak loh, Prof. Saya pernah berkunjung di hari Senin, wah ramai juga. Hari apapun kita ke sana sepi, pagelaran apapun yang dilaksanakan di sana selalu antusiasme masyarakat itu tinggi sekali, luar biasa. Nanti kita sambung ya, Prof, Bapak Sarang Sami. Ya, pemirsa Bali TV, menarik sekali perbincangan kita di talk show Merah Putih Bali Era Baru. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua kembali masih dengan topik kita, yakni evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-44 untuk perkuat visi Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, kalau kita tadi sudah berbincang dengan Prof selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali terkait bagaimana evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-44 ini yang selama ini kita sudah nanti-nanti atau sudah tunggu-tunggu loh pemirsa Bali TV. Mungkin para seniman juga sangat greget banget, ini sudah mempersiapkan banyak hal, tetapi sayang sekali dengan kondisi pandemi COVID kita sangat menghindari dulunya panggung ya Pak ya. Panggung itu diminimalisasi, yang namanya kumpul-kumpul itu diminimalisasi dulu. Baik, kita mungkin ke Bapak Gusti dulu sebagai Komisi 4 DPRD Provinsi Bali di bidang pendidikan dan kebudayaan, juga Niki menjabat sebagai Jero Badese. Nah Pak Gusti, dari segi memperkuat visi Nangun Satkerti Loka Bali di bidang terkait bidang Bapak, yakni dari bidang pendidikan dan kebudayaan, bagaimana sih pagelaran PKB yang sudah berlangsung, yang sebentar lagi kita mau akhiri? Cepat banget ya Pak ya, nampaknya kalau 2 bulan pun PKB dibuka itu rame terus loh. Center, ya terus Bapak. Nggih, Om Swastiastu, terima kasih adik presenter pengisi acara pada hari ini. Jadi pertama, saya selaku Ketua Komisi 4 yang membidangi masalah adat, kebudayaan, dan agama ini sangat merasa senang tahun ini. Ya, kenapa begitu? Karena sebenarnya saya sudah menunggu dari tahun-tahun sebelumnya PKB itu yang menjadi kesenangan para seniman dan juga masyarakat penikmat seni, termasuk masyarakat luas Bali ini, baru kali ini bisa dijalankan, dilaksanakan.
Karena seperti yang disampaikan tadi, karena pandemi COVID-19. Nah, euforianya sudah nampak dari pawai itu. Saya kebetulan hadir di pawai. Jadi penonton yang ada di saat pawai itu sangat luar biasa antusiasnya menonton. Sampai-sampai kemacetan di wilayah sekitar tempat pawai itu luar biasa saat itu. Itu artinya bahwa masyarakat kita sangat berkeinginan supaya pentas seni masyarakat Bali ini diadakan begitu. Nah, oleh sebab itu apresiasi saya terhadap Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yang sekaligus adalah perpanjangan tangan Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. Jadi paling tidak ini merupakan suatu sudah berani mengambil langkah-langkah dalam rangka bagaimana kita di Bali ini memang seni itu yang memang merupakan sebuah keajaiban dunia ini, ya, yang tidak bisa didapatkan di tempat lain. Nah, kalau ini bisa dijalankan terus-menerus, saya yakin semua aspek kehidupan masyarakat yang ada di Bali itu akan terus berkembang. Karena memang adat, budaya, seni, dan agama kita itu memang menunjang segala aspek kehidupan masyarakat Bali. Apalagi kita berada di wilayah pariwisata. Nah, oleh sebab itu PKB adalah satu sarana atau alat atau ruang untuk menggerakkan seniman di sana. Oleh sebab itu saya berkeinginan supaya ini terus dikelola dengan baik oleh Bapak Kepala Dinas Kebudayaan, dikelola dengan baik. Kemudian adanya persoalan-persoalan permasalahan timbul akibat terjadinya pesta kesenian Bali ini terus dievaluasi, diminimalisasi. Seperti contoh misalnya parkir. Ini memang saya melihat itu apalagi malam ya, sampai ruang gerak kendaraan itu sudah tidak bisa jalan. Ini kan menghambat misalnya seniman yang mau datang ke tempat arena pertunjukan. Jadi paling tidak ini diatur dengan baik Pak Kadis, diatur ini tempat-tempat parkirnya biar kalau memang masyarakat ada yang membutuhkan itu dari sisi ekonominya, diatur bagaimana biar tidak mengganggu jalan. Para seniman kita bisa dengan mudah masuk ke areal pertunjukan. Itu salah satu contoh. Kemudian sampah. Sampah memang adalah sebuah sebuah persoalan yang memang sulit ini dicarikan solusinya. Karena apa? Kebiasaan masyarakat kita memang begitu dia misalnya akan membawa sampah, nah dia langsung membuang. Ini kesalahan memang harus dibina ini. Kedisiplinan dalam rangka membuang sampah, apalagi di areal PKB. Di area PKB ini mestinya sudah bebas dari sampah, ya bebas ini tidak ada kotoran apapun termasuk limbah di dalamnya. Karena masyarakat kita biar sambil dia datang menikmati seni, dia juga menikmati alam yang ada di areal art center, art chandra gitu. Jadi enak semua dia sambil mengajak keluarganya datang ke art center menikmati seni. Wilayah lingkungannya juga itu harus juga indah, bersih kelihatan. Itu contoh-contoh yang harus segera dievaluasi di kemudian hari seperti itu, deh, ya. Baik, baik Bapak, dari segi bidang pendidikan dan kebudayaan sendiri, untuk pagelaran PKB saat ini sampunkah mengarah ke Nangun Satkerti Loke Bali? Ini kan sangat digaungkan oleh pemerintah Provinsi Bali ya Bapak, pemerintah Gubernur Bali kita sendiri. Nah, sajian untuk di 2022 ini lepas dari setelah pandemi COVID kita melanda ini pun apa Pak? Yang lihat sudah merupakan sebuah konsep visi dan misi yang dibawakan oleh Bapak Gubernur, Bapak Wayan Koster. Jadi visi dan misi Nangun Satkerti Loke Bali menuju Bali era baru ini sudah sangat kental kelihatan di dalamnya. Di bidang pendidikan jelas, menciptakan masyarakat unggul, menciptakan anak-anak kita yang menjadi masyarakat yang cerdas, berakhlak, bermutu. Nah sehingga nantinya apa? Ya kalau di bidang pendidikan misalnya dia sudah punya konsep seperti itu mencerdaskan masyarakat kita, kemudian membuat masyarakat Bali menjadi unggul, otomatis nanti ini generasi muda kita yang akan sebagai tulang punggung pemimpin kita ke depan ini sudah mampu dia berpikir bagaimana dia membawa Bali ini lebih baik di kemudian hari. Nah di bidang kebudayaan, bagaimana dia bisa konsepnya ini mandiri ini, berkepribadian di bidang kebudayaan.
Nah artinya begini bahwa konsep kebudayaan Bali yang sudah ada dari dulu itu tetap dipertahankan. Nah pesta kesenian Bali inilah jawabannya seperti itu. Sehingga konsep Nangun Satketi Lokobale sangat erat kaitannya dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Bali. Membuat kebudayaan Bali ini menjadi berkepribadian gitu ya. Artinya tetap dipertahankan bagaimana pakem-pakem seni itu dipertahankan. Seperti contoh saya nonton beberapa kali ini, pertunjukan legendaris ini muncul ini, pakem-pakem yang lama ini di permukaan lagi dan itu sangat antusias masyarakat menonton. Kemarin malam saya dengan pengamat Niki Gaji Rake datang juga ke pertunjukan. Kebetulan yang hadir di sana yang sebagai duta pertunjukan itu adalah desa adat yang pimpin. Wah, itu. luar biasa. Ya, jadi masyarakat yang lihat antusias ya dengan pakem-pakem seni yang kita miliki. Jadi menurut hemat saya memang itu harus dipertahankan. Tampilkan lagi seni-seni kita yang sudah pernah berjaya dulu. Tampilkan, masyarakat juga rindu dengan itu. Di samping memang kolaborasikan mereka dengan pertunjukan-pertunjukan seni yang ditampilkan oleh anak-anak kita yang generasi sekarang. Gitu. Zaman Jadi now ya Pak ya. nyambung dia. Jadi konsep berkepribadian di dalam kebudayaan itu sudah kelihatan sekali dia. Jadi tidak akan terpengaruh oleh kebudayaan-kebudayaan yang datang dari luar. Seperti itu. Itulah konsep Nangun Satketi Lokobale. Terima kasih, Dek. Baik, berarti seni yang dulu atau legendaris juga tetap diangkat di sini di Pesta Kesenian Bali. Wow, selain juga memang banyak seniman-seniman muda yang menyajikan sejenis bondres kekinian, tetapi yang namanya kesenian legendaris ini tetap bangkit, tetap diangkat. Wah, luar biasa sekali Pesta Kesenian Bali ke-44. Ya, langsung dengan Ji Rake, Niki selaku budayawan dari Universitas Warmadewa. Nah, dari segi budayawan sendiri, bagaimana sekiranya Pesta Kesenian Bali sana mungkin Niki Ji dengan kita tetap ingin melestarikan ngiring sarang-sarang semeton sarang sami ngajegang seni lan budaya Pulau Dewatene. Nah, bagaimana dengan keberadaan Pesta Kesenian Bali yang ke-44 tahun ke-44 Niki dari segi budayawan sendiri, Durus? Terima kasih atas ruang dan waktu yang diberikan kepada saya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh beliau-beliau berdua, memang visi Provinsi Bali yaitu Nangun Satketi Lokobale. Ketika kita bicara Satketi dari aspek budaya, Satketi itu 6 elemen yang di dalamnya mengandung inti dari Trihitekarana. Nah, ini kan tujuannya menjaga keselarasan ketiga aspek. Dari mana kita bisa melihat unsur Trihitekarana pada Satketi, sehingga tepat sekali temanya ini. Dan kemudian visinya beliau Menangun Satketi Lokobale menuju Bali era baru. Kita tidak bisa lepas, karena agama Hindu harus diikuti oleh budayanya. Fleksibel. Agama Hindu kan seperti air. Kalau ditaruh di gelas, air itu akan berbentuk gelas. Taruh di piring, dia akan berbentuk piring. Kalau tidak begitu, agama Hindu akan ketinggalan. Fleksibel sebenarnya. Itulah kata kuncinya. Nah, Satketi Lokobale, Satnam, Kerte kesejahteraan, kebahagiaan. Nah, Lokobale kan budaya Bali. Yang elemen 3 itu masuk. Manusianya Jana Kerte, hubungan dengan Tuhannya Atma Kerte, dan kemudian samudra, danu, wana, dan apalagi satu ya, jagat buananya itu adalah unsur lingkungan. Buana inilah yang tempatnya danu, wana, dan wana itu. Nah, sehingga ini keseimbangan kesemua harus dijaga. Bagaimana menjaga eksistensi? Kalau tidak hubungan satu dengan yang lain dijaga, masyarakat yang dikatakan berbudaya harus mengapresiasi yang 3 itu. Nah, kemudian langsung kepada aktivitas PKB, apa yang dikatakan oleh narasumber sebelumnya berdua, memang ini kayak bendungan yang tertutup 2 tahun. Dibuka sekali, tidak bisa direm. Langsung banjir. Banjir, tidak mengenal apa yang ada,
Yang penting saya dapat ke art center. Inge, Ya. patut coba kita tahan dulu nge, Mali Jebas kita sambung informasinya Mali biar pemirsa Bali TV penasaran nih Giji nge. Ya pemirsa menarik sekali perbincangan kita dengan ketiga orang narasumber tadi seperti yang sudah disampaikan Cik Rake bahwa ini pesta kesenian Bali seperti bendungan begitu dibuka langsung banjir longsor. Yang penting dapat ke PKB apapun yang ditonton pokoknya dapat ke PKB. Oke. Ya pemirsa kita masih mempunyai segmen berikutnya masih dengan tema kita yakni evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-44 untuk perkuat visi Nangun Satkerti Loka Bali. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya pemirsa kembali kita bersama dialog atau talk show Merah Putih Bali Era Baru dan kita sambung perbincangan kita tadi terputus di Ji Rake ya Ji ya untuk perkuat visi Bali Era Baru untuk Nangun Satkerti Loka Bali. Nah kita sambung perbincangan kita silakan Ji untuk Pesta Kesenian Bali tahun ini evaluasinya mengarah kepada visi kita untuk Nangun Satkerti Loka Bali. Terus. Ya, ketika kita bicara Nangun Satkerti yang merasakan langsung kena impact, langsung kan bagaimanapun manusia secara individu, kelompok, masyarakat dan lebih luas untuk merasa puas. Karena Nangun Satkerti berarti kepuasan jananya untuk menuju keseimbangan hidup dengan ke atas, ke Tuhannya dan lingkungan. Nah akhirnya apa yang terjadi? Dengan Satkerti itu dijabarkan satu persatu ketika sekarang saatnya sampai pada tema Danau Kertih, ya artinya amerta merupakan sumber kehidupan, menaruh air, sumber air yang memberikan kesuburan itu kesejahteraan pada masyarakat di atas segala-galanya. Karena air itu penting, apapun dilakukan, membangun negara, membangun daerah, tetap sumber air, membangun pertapaan, candi apapun bentuknya di masa lalu, pasti yang dicari sumber air. Betapa pentingnya air. Nah tema inilah yang menginspirasi para seniman. Sesuai dengan aspek-aspek 8 yang telah menjadi pakem ya, untuk diikuti setiap pesta kesenian Bali yang harus ada dari pawai, pagelaran, lomba, ada juga parade yang dengan mebarung itu, kemudian ada sarasehan, dan kemudian ada workshop, dan terakhir tidak lepas pasti manusianya, paling tidak disaring pencipta yang harus diberikan penghargaan. Ada penghargaan bagi seniman kita. Nah ini semua sudah dipikirkan. Ya, sekarang apa yang dikatakan oleh Bapak Prof tadi, saya setuju, konsekuensi dari PKB itu yang paling pertama parkir. Yang kedua pasti sampah. Parkir penuh, orang yang datang banyak. Ya seperti kata saya tadi, seperti bendungan yang baru dibuka, blur gitu, jangan salahkan mereka. Ya, tapi jangan juga berpikir senang kalau kosong, malah kita sama dengan mengundang tamu, udah ada undangan datang, menyesal kita membuat sesuatu. Ya kalau ini kan apa disiapkan? Ada yang menyuguhkan, ada yang menikmati. Karena pesta kesenian Bali itu betul-betul pesta. Pesta artinya segala sesuatu yang disiapkan itu adalah lebih. Berarti semua kebutuhan masyarakat Bali tersedia di pesta kesenian Bali. Ya, apalagi sekarang. Ini ide luar biasa. Saya memang terus terang walaupun tidak sering ketemu sareng Pak Kadis, beliaunya ini menuntun saya pertama di pawai, mengambil pekerjaan yang paling berat saya ingin gitu. Ngambil gong kebiar dah biasa. Tidak mau saya, Pak tolong kasih saya di PKB, kalau dikasih di pawai saya mau berhubung ayah yang ayah. Dari tahun 2011 sama beliaunya, sampai 2018. Kalau enggak beliau jadi rektor, masih saya senang sekali dengan beliau. Selalu nyambung, karena ide kita di dalam perjalanan membina keliling, bagaimana membangkitkan masyarakat dalam berkesenian. Dan sekarang yang menarik, tidak sekolah aja ada dari usia dini sampai guru besar dosennya. Sekarang kan PKB, dari anak-anak sampai lansia, bayangkan. Di tengah-tengah anak-anak itu, PAUD ya kalau saya bawa ke sekolah, ada lansia.
Berarti di tengahnya itu ada remaja, ada dewasa, ada legendaris. Bayangkan, berapa nilai plusnya sekarang nilai PKB? Jangan kita berbicara soal COVID dan lain sebagainya. Orang Bali kalau sudah dibuka, ngsap kanggo masker, karena kelemahan card center. Banyak kemajuan yang 2 tahun ini betul-betul saya tidak langsung bertanya, beliaunya cerita tadi. Waktu 2 tahun, kalau seniman yang budaya juga beliaunya yang menggarap pesta kesenian Bali, semua diperhatikan. Maka saya apresiasi. Karena yang menerjemahkan konsep Pak Gubernur itu kan Pak Prof. Karena apa yang menjadi kebutuhan pesta kesenian Bali yang dapat memberikan kesejahteraan sesuai dengan Nangun Sarkerteh Loko Bali menuju era baru itu kena semua. Kita tidak sekedar melakukan. Semangat seniman luar biasa. Terus terang, semangat seniman. Tidak berpikir berapa dikasih uang. Mari kita bermain, tetap tunjukkan kualitas pementasan. Jaga nama kabupaten. Itu konsepnya. Kembali ke masa lalu. Jangan uang dan uang. Dulu bagaimana zaman saya pesta seni ke PKB. 83 sudah tampil di PKB. Tak pernah nanya uang, Pak. Yang koordinator sudah tahun 83, Pak. Drama Gong. Tidak pernah nanya, 85 Gong ke biar dewasa. Remaja. Tidak kita mikirin berapa dapat dari itu. Yang penting kita bahagia, orang tua bahagia. Konsekuensi sekarang tahun ini tampak betul-betul terwujud Sarkerteh Loko Balinya. Karena art center penuh, anak-anak pentas paling tidak pendukungnya 4. Bapak, ibu, kalau kakak, neneknya masih kuat, pasti tontonan cucunya. Nah, bayangkan nih, legendaris juga ingin kengken penabuh legendaris yang 2 itu Pino dan Gianya dan Gladak gitu. Orang nunggu itu. Kalau apapun yang ditunggu oleh masyarakat, itu sesungguhnya yang memberikan kepuasan yang lebih kepada masyarakat. Kengken Pino tahun 69, kengken Gladak yang ampun uning. Waktu Pino pentas sejak Gladak dan ada pengumuman juara 1 dan juara 2. Kenapa begitu? Dan Bani ngemang Gladak dan Bani, ngemang Gianyar dan Bani, akhirnya sapi. Nah, itu Baik. kalau kita bicara juara, lagi sedikit aja. Okay. Kalau kita bicara penampilan legendaris, tek labuh tabuh tek tiang kendan perian. Tiang bukan pencinta Gianyar, tiang pencinta seni Bali. Tidak lokal tiang, tidak. Semua yang sedang alih tiang tabuh nikah tahun 80, tabuh ragani anggon tahun 69. Tahun 80 sudah dituangkan oleh pelatih tiang di rumah. Bayangkan kebanggaan kita. Bahkan tabuh Manu Anguci dibawa oleh Pino, tiang membawakan tahun 85. Akhirnya Tati Api yang mendapatkan juara 1-nya, tabuh itu Manu Anguci. Bukan Pino seimbang senang Gladak. Nah, kentan itu beratnya jadi juri pitan. Kadang aloh ada juri nang aden dari penonton. Lebih bagus dari penonton laman dan kena kejepit dari juri, mai peleh, kemu peleh. Nah, kirang langkung sekali itu. Yang jelas, Nangun Sarkerteh Loko Bali memberikan ruang dan waktu atau diberikan dukungan oleh visinya Pak Gubernur. Para seniman yang berkreativitas mengisi semua ide-idenya itu dengan keanekaragaman karya seni. Sehingga betul pesta kesenian Bali yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Bali. Pedagang sami megarang. Nah itu ya. Cukup dulu Niki. Inge, ya pemirsa Bali TV kita balik lagi ke Prof sendiri. Prof, untuk visi kita sebagai Nangun Sarkerteh Loko Bali, Bali era baru. Pesta Kesenian Bali ke-44 di tahun 2022 Niki, napi yang membedakan dengan PKB yang sebelum-sebelumnya. Kalau dari euforia atau antusias masyarakat pasti, itu tidak diragukan lagi. Kalau dari visi kita membangun seni lan budaya Bali pasti. Nah, terkait dengan visi kita Nangun Sarkerteh Loko Bali, Bali era baru, napi yang membedakan yang mangkin dengan yang dumun nih ke. Durus Prof. Nggih, seperti yang Tiang jelaskan tadi, PKB materi pokoknya kan 8 itu sudah pakemnya PKB seperti itu, ada pawai dan lain sebagainya itu.
Akan tetapi bukan berarti PKB itu monoton, sama setiap tahun, tidak. Pasti akan kita bedakan. Salah satu yang membedakan itu adalah tema. Kemudian juga euforia daripada visi misinya pemerintah di setiap periode itu juga mewacanakan tergambar dalam PKB. Eranya Pak Wayan Koster dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali mulai tahun 2018 sampai 2023 nanti, itu sudah luar biasa mengedepankan bagaimana kita mengembalikan intisari kebalian kita. Sat itu inti. Caranya dengan Satkerti, 6 sumber kesejahteraan dan kebahagiaan. Ya, jadi mengembalikan yang sat, yang satu, Bali yang jiniun, Bali yang orisinil, Bali yang kang tata titi tentrem kartara harja. Caranya dengan Satkerti, menyucikan dan memuliakan 6 unsur yang bisa membuat manusia itu sejahtera. Yaitu Atma Kerti, kemudian ada Jana Kerti, ada Segara Kerti, Danu Kerti, Jagat Kerti dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu ini yang dipakai tema setiap kegiatan dan aktivitas di pemerintah Provinsi Bali. Tahun 2022 ini kita ada pada masa Danu Kerti, memuliakan air sebagai sumber kehidupan, memuliakan huluning amerte, merawat sumber air, kemudian juga bagaimana kita bisa memaknai air, bagaimana kita menjadikan air sebagai sumber inspirasi. Nah, PKB dengan tema Danu Kerti juga bertutur tentang air. Berbagai jenis pertunjukan, sajian karya seni yang diciptakan oleh masyarakat terinspirasi dari air. Air kan macam-macam. Air yang tenang, ada air yang deras, ada air yang kayak ombak. Itu menjadi sumber inspirasi. Garapannya juga macam-macam, mengambil inspirasi itu. Yang kedua, itu kan dari segi estetik dan artistiknya, dari segi tontonannya, biar kita kelangan. Nah, sekarang sekalian juga kita diajak, karena seniman bertutur tentang air, kita juga diajak memuliakan air. Jadi sekaligus seniman itu menampilkan keindahan, sekaligus juga memberikan tuntunan. Menjadi tontonan, sekaligus juga tuntunan. Itu 2 hal yang didapat. Nah, dengan demikian maka PKB ini tidak sia-sia, tidak hanya untuk menghibur, menghilangkan penat, akan tapi juga kita belajar bagaimana merawat sumber air. Dengan demikian salah satu intisari daripada kita Nangun Satkerti itu, yaitu Danu Kerti juga bisa kita aplikasikan dalam pesta seni. Tahun depan Segara Kerti. Nah, jadi kita akan memuliakan laut, semua tampilannya laut. Itu yang membedakan antara PKB-PKB sekarang dengan PKB-PKB sebelumnya. Kalau dulu tidak pernah tema itu teraplikasi seperti sekarang ini. Saya juga mengikuti PKB sejak 1985, ya tema, akan tetapi aplikasinya juga jalan sendiri-sendiri. Sekarang kita ketat, karena PKB ini selain sebagai kelangenan, memberikan hiburan juga harus sebagai tuntunan mengedukasi masyarakat kita. Tapi bertahap. Sekarang ini tahun 2022 ini memang tahunnya Danu Kerti. Kemarin bulan Bahasa Bali juga temanya Danu Kerti. Bulan Bung Karno juga temanya Danu Kerti. PKB juga temanya Danu Kerti. Nanti Festival Seni Bali Jani juga Danu Kerti. Setahun ini kita berusaha membumikan kearifan-kearifan lokal yang tertuang dalam Danu Kerti. Sehingga benar-benar masyarakat kita bisa menjalankan visi misinya Pak Gubernur. Dan kalau sudah putarannya habis sampai ke Jagat Kerti nanti, nah kan semua masyarakat betul-betul teredukasi dari itu. Nah itulah pola pembangunan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang telah teraplikasi dalam sajian-sajian karya seni. Baik, itu dia pemirsa Bali TV. Wow, menarik sekali informasi yang sudah diberikan oleh ketiga orang narasumber kami. Masih ada satu segmen, di segmen berikutnya nanti kami akan kembali berbincang dengan 3 orang pakar kita, 3 orang narasumber kita. Masih dengan tema kita yakni evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali yang ke-44 dengan memperkuat visi kita yakni Nangun Satkerti Loka Bali, Bali Era Baru. Kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Baik pemirsa Bali TV, kita kembali di Talk Show Merah Putih Bari Era Baru dengan evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-44 dengan memperkuat yakni visi kita Nangun Satkerti Loka Bali. Nah, kalau kita tadi sudah diberikan informasi oleh budayawan kita, oleh Prof juga selaku Kadis Kebudayaan Provinsi Bali, sekarang kita langsung kembali ke Bapak Jero Bendese sebagai pihak Jero Bendesenya karena ini dua sisi nggih Bapak nggih. Nah, dari segi Jero Bendesa untuk dari masyarakatnya sendiri. Nah, saya kira kalau ditanyakan dari segi euforia, enggak usah diragukan lagi nggih Pak nggih. Parkir, jalan macet, antusiasmenya sangat luar biasa apalagi ketika Pet Ayo juga itu wah, luar biasa nggih. Wah, di media sosial juga ramai sekali itu diberitakan. Nah, dari segi masyarakat sendiri pun api untuk kehadiran Pesta Kesenian Bali dan kira-kira evaluasi ke depannya yang mengarah kepada misi kita Nangun Satkerti Loka Bali dari sisi Jero Bendese sekadi napi Bapak, silahkan. Nggih, terima kasih. Jadi kembali tiang sampaikan bahwa di masyarakat niki nggih, di masyarakat sejatinya Pesta Kesenian Bali ini memang ditunggu-tunggu. Ya, kalau dulu kan 2 tahun itu karena pandemi Covid, masyarakat sebenarnya rindu dia dengan Pesta Kesenian Bali. Masyarakat Kramo Irago, Kramo Bali niki rata-rata merindukan. Karena apa? Karena disinilah seni, pertunjukan seni yang dimiliki masyarakat Bali itu seluruhnya tersedia di sana, di Pesta Kesenian Bali yang di Art Center sekarang. Contoh kecil saja ketika mulai dilaksanakan kegiatan pawai ini sudah banyak pengumuman di Kramo itu bahwa hari ini akan ada pawai Pesta Kesenian Bali. Itu mereka sudah berbondong-bondong ya, mereka sudah berbondong-bondong datang menyaksikan itu, apalagi di saat seperti ini anak-anak sekolah kan libur. Nah, jadi bersama keluarga mereka datang ke PKB, kalau dia tidak bisa datang malam hari, mereka mungkin dari pagi sudah datang, apalagi yang dari tempat jauh, ingin menyaksikan ini bagaimana Pesta Kesenian Bali yang sekarang itu bisa berjalan. Contoh yang disampaikan oleh kedua tokoh-tokoh kita tadi, Pak Prof selaku Kadis Kebudayaan, Haji Rake selaku pengamat kebudayaan itu bahwa beliau ini memang tokoh-tokoh kita, penglingsir kita yang konsen terhadap seni dan budaya yang ada di Bali. Ya, konsep Nangun Satkerti Loka Bali memang tepat diterapkan di saat seperti ini. Satkerti, kalau Satkerti 16 napi nastane niki sumber kesejahteraan yang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Jadi paling tidak filsafatnya kan di sana. Filsafatnya ketika Pesta Kesenian Bali ini dijalankan, filsafatnya seluruhnya sudah dituangkan oleh tokoh-tokoh kita di sana. Paling tidak masyarakat yang datang ke PKB bisa memahami, menelaah bahwa konsep Satkerti ini harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Itu maknanya sebenarnya. Apalagi yang sekarang sumber dari Danu Kerti, sumber air itu, ya itu harus kita manfaatkan betul itu. Jangan kita sampai tidak memanfaatkan air itu dengan sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu saya yakin, tiang yakin kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Wayan Koster paling tidak akan memberikan ruang yang lebih baik lagi kepada masyarakat kita, dan mudah-mudahan ini menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat Bali yang notabene memang seni, budaya, agama kita itu memang menyatu, tidak boleh dilepaskan dalam rangka kita menuju kehidupan kita yang lebih baik di Bali ini. Itu, terima kasih. Nah, kita langsung makin ke Ji Rake kembali selaku pengamat atau budayawan sendiri. Nah, Ji Rake, apa masukan ke depan untuk Pesta Kesenian Bali selanjutnya dalam memperkuat visi kita Nangun Satkerti Loka Bali? Karena sebentar lagi Pesta Kesenian Bali ke-44 kan jadi mesinap atau ditutup. Bagaimana untuk ke depannya agar kita lebih bisa lebih baik lagi, lebih luar biasa lagi, dan pastinya menyajikan sesuatu yang bukan hanya bisa ditonton tetapi juga menjadi tuntunan bagi masyarakat. Silahkan, Ci.
Kembali tadi saya paham konsepnya supaya jangan melenceng, sad dan sat ini supaya jelas. Ketika dia dijabarkan ke ibarat teratai, kemang dia menjadi sad, 6 elemen itu. Ketika dia kuncup menjadi satu eka, sat, berarti kebenaran yang 6 itu menunggal dia tetap menjadi satu, sat, sat cit anana, kebenaran, kesadaran dan kebahagiaan. Pasti ada 3 elemen itu di sana. Ya. Nah kemudian harapan kita ke depan. Harapan kita ke depan ini, tadi saya sudah menyampaikan semua pelaku seni dari kecil, sejak dini sampai masa lanjut sudah disiapkan. Kemudian kita tetap melihat kemampuan dari masing-masing. Era usia daripada pelakunya. Dari sanalah muncul kemampuan anak-anak sejauh mana kita bisa berikan materi. Itu keragaman. Kalau remaja apa kelasnya? Di mana letaknya Bali era balunya? Pembaruannya itu pasti letaknya pada remaja yang lebih banyak, anak muda yang penabuhnya. Karena ini menuju Bali era balu, kita tidak menutup. Karena sifatnya budaya Bali itu adoptif, akomodatif, dan selektif. Akomodatif berarti terbuka, adaptif menyesuaikan dengan zaman, dan selektif memilih yang sesuai dengan alam, perasaan, pikiran orang Bali. Sehingga inilah yang dimaksud local genius. Ya, local genius yang diperkenalkan oleh Quarit Wallace. Ya, ini sedikit pendidikan, sedikit mungkin ada yang arkeolog yang nonton. Beliau yang memperkenalkan pertama, yaitu kearifan lokal menjadi sekarang kearifan lokal. Bagaimana kita berbuat jangan mencerabut, lepas dari kearifan lokal. Kalau tadi kan ada istilah era baru, Bali tidak ditinggalkan budayanya, sehingga ada glokalisasi. Bagaimana budaya lokal di tengah-tengah budaya global. Bali tidak mungkin menutup, karena Bali bisa ke pasaran dunia itu karena kearifan lokalnya. Nah itu kata kunci. Bali tidak boleh munafik, harus menyesuaikan diri. Tetapi tetap pakem-pakem mempertahankan itu harus dijaga. Di mana? Melalui pesta seni. Di mana letaknya? Dituangkanlah pada penabuh-penabuh, disesuaikan kemampuan mereka. Karena yang terlibat di sana ibu-ibu ada, lansia ada, legendaris juga ada. Kalau apa Pak bedanya lansia dengan legendaris? Ya jelas berbeda. Legendaris yang sudah punya nama dari dulu dan eksis sampai sekarang. Yang tidak diangkat, mari kita angkat. Saran saya kepada beliau Pak Kades, mohon Pak, setelah sekarang Pine, Gada gitu dan lain-lain yang diangkat, ke depan cari Sadmerto ada lagi. Di Gianyar masih ada. Semua kita berikan ruang dan waktu. Legendarisnya itu. Jangan juga Pak menuju pada gong kebiar saja. Tidak punya gong kebiar, mungkin kearifan lokal yang dulu terpenam diangkat lagi. Di sana ada rekonstruksi. Nah, banyak diberikan. Tema inilah yang memberikan inspirasi, apa yang beliau katakan, untuk gerak, langkah, perilaku, sikap masyarakat, terutama pencinta seni, pelaku seni, dan pengamat, dan yang memberikan inspirasi itu berbuat. Nah itu, ini ruang luar biasa. Sehingga menjadi, ujung-ujungnya pesta kesenian Bali. Semua dipestakan. Pokoknya sarannya begitu. Mohon diberikan ruang dan waktu. Legendaris yang lain pasti sudah menunggu. Ya gimana saya tahun depan. Bagaimana yang lansia juga. Nih Pak, mungkin Benesa, Juru Benesa ampun tahun depan, ampun punya beliaunya. Coba kalau tidak diberikan ruang dan waktu di PKB, enggak ada. Sekarang ada, tahun depan masih ada, kita siap-siap mengirim yang lain. Nah, berarti kan semangat berkesenian itu bangkit. Ya, era barunya pasti ada. Kata saya tadi, enggak usah saya lagi komentari. Berarti Bali fleksibel, mengikuti apa yang terjadi. Budaya dinamis, masyarakat dinamis, harus hidup menyesuaikan diri dengan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Satu yang penting, Pak Juru Benesa sudah apresiatif dengan yang nonton kemarin. Sekegong, ampura ring anak-anak muda yang menabuh, termasuk pembinanya jangan takut menggembleng. Berikan ruang dan waktu sekegong sebagai penabuh
dan penari dia tugasnya menari. Jangan berlebihkan sekegong itu menari, nanti penarinya apa yang diambil. Nah niki pakemnya itu hilang kita. Sekegong igel mau payas, macam kalah mau payas pergino, ampuro niki kemarin kan lihat dua itu. Bukannya kami tidak mampu, tetapi menyesuaikan diri dengan tempat, ruang, dan waktu. Karena ugar-ugar hidup di Bali dalam kegiatan apapun tidak bisa lepas dari desa kalau patro. Itu aja sarannya. Nanti kemarin sudah siap tiang anak-anak muda kan ya lingsir santan di luar nih ke. Baik. Tapi mau payah sederhana igal ten sangat operahan aban-aban igal penabuh ini ke sesuai dengan lagunya. Inggih. Ya gitu ya. Nah itu kurang lebih catatan. Mohon maaf tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang disinggung. Cuma mapekeling. Listrik duit nyetrum, petawan nyetrum. Jampunan ngambil sironya megang jantan padem. Gendar pekeling gitu. Inggih, matur susuma untuk budayawan kita. Inggih. Matur susuma Ji informasinya atau masukannya. Nah, dari Pak Kadis sendiri Prof, seni kita ini kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk juga dengan Nangun Satkerti Loke Bali era baru. Nah, bagaimana untuk kedepannya Niki, Prof? Karena kan kita sama seperti yang budayaan kita sampaikan tadi, kalau untuk air dimanapun ditempatkan, air itu menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, sekadipun api, silakan Prof. Terima kasih Pak Gubernur kita ini luar biasa. Jadi begitu melihat Pesta Kesenian Bali ini khusus difokuskan bagaimana kita bisa menggali, merekonstruksi, kemudian melestarikan dan melakukan inovasi terhadap seni tradisi. Khusus itu. Kemudian kita juga tidak boleh menafikan bahwa di Bali ini seni-seni modern juga berkembang. Masyarakat kita juga berinovasi, kesenian-kesenian luar yang bagus, yang senilai dengan kita adopsi. Ini juga harus diberikan ruang. Sudah ada satu agenda lagi semenjak Pak Koster jadi gubernur, yaitu namanya Festival Seni Bali Jani. Itu akan kita gelar di bulan Oktober setiap tahun. Tahun ini memasuki yang keempat malah, sudah 4 tahun ya. Tahun 2022 ini di bulan Oktober. Nah di situ khusus memberikan ruang kepada anak-anak muda kita, seni-seni modern, jadi segmentasinya generasi muda kita. Baik yang hanya inovasi yang brutal atau sekedar buduh-buduhan juga nggak apa-apa. Asalkan buduh-buduhan dalam konteks, dalam bidang seni. Gila-gilaan dia melakukan inovasi, itu kita tetap berikan ruang. Jadi begini konsep pembangunan Bali itu kan kontinuitas and change. Jadi berkesinambungan dalam perubahan. Kita berkesinambungan, kita gali yang hampir punah. Yang dulu pernah ada jaya tapi sekarang hampir punah, kita gali kembali, kita biayai, kita gali, bangkitlah dia lagi. Kemudian yang sudah ada kita lestarikan, bangun ekosistemnya dia, jadikan seni pura, jadikan seni pariwisata dan lain sebagainya sehingga dia tumbuh. Kemudian yang baru-baru harus ada juga. Gitu. Jangan mentang-mentang kita Bali ini kuat tradisinya, yang modern nggak dikasih kesempatan atau ruang. Baik. Salah itu, jadi kita berikan. Nah di FSBJ atau Festival Seni Bali Jani itulah nanti ruang bagaimana kita ingin mengekspresikan, ingin bereksperimentasi dan lain sebagainya. Termasuk kita kan juga ada satu kegiatan namanya Bali World Cultural Celebration. Bali itu memiliki konsep pembangunan yang sangat terbuka. Meskipun kita sudah kuat tradisi, kita tetap ingin mengundang dari negara-negara sahabat, ya akan kita undang. You punya apa sih tradisi you? Silakan tampilkan di Bali, di Amerika, di Eropa, di New Zealand, India, Korea. Jadi kita belajar gitu loh. Jadi anak-anak muda kita kesempatan juga melihat kehebatan di tempat-tempat lain untuk nanti otaknya yang encer itu bisa kreatif dengan banyak melihat. Nah itu konsep kita, dari dulu begitu. Kan Prof. Mantre sudah pernah menelorkan sebuah adagium ya, bahwa orang Bali ini meskipun kuat memelihara tradisi, dia juga sangat terbuka untuk menerima pengaruh dari luar. Bukan hanya menerima begitu saja, akan tetapi begitu datang pengaruh dari luar, kita balikkan dia, kita olah dia, kita jadikan milik sendiri. Sehingga sing kelihatan niru-niru gitu ya. Jadi
Jadi dengan daya kreatif itulah kita bisa sesuatu dari luar itu kita olah kembali. Kan kita ada patra Cina, patra Belanda. Di bidang tabuh juga begitu. Banyak sekali anak-anak muda kita sekarang tabuhnya bergaya reggae, bergaya jazz. Nah, itu Ada kan campurannya, ada Prof, ya? campurannya. Baik. Bereksperimentasi mereka. Itu kita berikan ruang juga di situ. Baik, pemirsa Bali TV, sangat menarik sekali perbincangan kita dengan 3 orang narasumber kita, 3 orang pakar kita. Namun sayang sekali waktu kita terbatas. Di penghujung acara pada kesempatan kali ini, Ji Dewe, Pak Gusti, Prof, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita terkait tema yang kita angkat, yakni evaluasi pelaksanaan Pesta Kesenian Bali ke-44 untuk perkuat visi Nangun Satkerti Loka Bali, Bali Era Baru. Mungkin dari Jira Kedumun, Pak Gusti, diakhiri dengan Pak Kadis kita. Silahkan. Saya dari pihak menilai dari sisi budaya, karena Pesta Kesenian Bali sesungguhnya memang tidak hanya yang dipestakan karya-karya seni saja, tapi unsur-unsur budaya yang lain juga diberikan ruang dan waktu. Dan kemudian singkatnya bahwa untuk tahun ini yang namanya kita manusia tiada gading yang tak retak, pasti ada kurangnya. Mari kita benahi di tahun 2023. Kekurangan apapun yang sekarang itu merupakan bahan untuk menuju yang lebih baik di tahun berikutnya. Dan saya sangat mengapresiasi dan juga menyampaikan apresiasi mewakili masyarakat ini, pencinta seni budaya, untuk tetap program ini awal dan tengah dan akhir tetap diadakan. Karena inilah ajang. Kelemahan kita dievaluasi, tidak ada. Tetap jalan, ada planning, organizing, actuating, dan kontrol terakhir. Evaluasi itu penting sekali. Nah, disinilah kesempatan menuju yang lebih baik kepada kehidupan berkesenian tahun depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat masyarakat Bali. Seni adalah napas hidup kita di Bali. Mari kita hidup, napas kita ada pada kesenian. Itu kurang lebih. Suksema. Jaya seni. Terus Pak Gusti, disambung. Jadi kalau Tiang melihat bahwa Pesta Kesenian Bali adalah konsep yang sangat tepat dan sangat sesuai dengan visi dan misi Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali Era Baru. Jadi pada prinsipnya adalah bagaimana masyarakat Bali itu bisa memiliki kepribadian yang sangat kuat di bidang budaya. Itu arahan saya. Jadi jangan sampai kita terbelenggu dengan konsep yang datang dari budaya-budaya dari luar. Tetap kita adopsi masih, tetapi kita lihat yang positifnya. Kita olah itu, menjadikan konsep kebudayaan Bali yang sudah punya kepribadian dan sangat dihargai oleh masyarakat dari luar Bali, khususnya juga di internasional. Nah, oleh sebab itu, ngiring makin semeton sang sami krama Bali, ajagan budaya Bali yang di Luhung ini yang kita junjung tinggi. Nah, kemudian Pesta Kesenian Bali adalah salah satu ruang untuk mengajarkan nike. Terima kasih. Ingin matur suksema ditutup oleh Prof selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dorus. Terima kasih selaku Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali sekaligus juga panitia Pesta Kesenian Bali. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas apresiasinya yang luar biasa terhadap agenda Pesta Kesenian Bali. Pesta seni adalah milik kita, bukan hanya milik pemerintah, tapi milik seluruh masyarakat Bali. Mari kita lestarikan PKB ini, mari kita rawat Pesta Kesenian Bali ini dengan cara kita masing-masing, dengan tugas kita masing-masing. Tentu kalau ingin berkunjung ke area PKB, ingat bahwa kita menonton, kita bersenang-senang agar datang dengan tertib, teratur. Kemudian kalau misalnya menghasilkan sampah selama di PKB, sebaiknya jangan dibuang di area PKB, bawa saja pulang dan kelola sendiri sampah-sampah tersebut. Jadi silakan datang, jadi kami akan suguhkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Kami juga tidak luput dari kekurangan, saya siap menerima masukan, usul, saran dan lain sebagainya. Yang penting bagaimana kita memajukan Pesta Kesenian Bali itu ke depan harus lebih baik
dari apa yang sudah kita capai saat ini. Terima kasih. Inggih, salut sekali untuk Pak Kadis, terbuka sekali untuk segala masukan dan saran dari masyarakatnya nggih. Matur suksema Pak Kadis, matur suksema Jik Rake, Pak Gusti. Ya pemirsa Bali TV, demikianlah acara kita pada kesempatan kali ini, yakni talk show Merah Putih Bali Era Baru. Dengan mengangkat topik kita evaluasi pelaksanaan PKB ke-44 untuk perkuat visi Nangun Satkerti Loka Bali. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada kesempatan kali ini pemirsa Bali TV dapat bermanfaat bagi Anda. Nalar sampunang lali ngiring sarang-sarang ajegang senilan budaya Bali nih. Saya Putu Ayu Susanti pamit undur diri dan Om Santi 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 Om.